Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Shahifah atau halaman 18 menerangkan tentang hukumnya manakiban. Jadi, apa sih hukumnya manakiban? Kalau manakib itu nama kitabnya, tapi kalau manakiban itu menjalankan atau melaksanakan pembacaan manakib, sama dengan Yasin. Kalau Yasin itu nama suratnya, tapi kalau Yasinan itu menjalankan bacaan surat Yasin. Ini manakib itu nama kitabnya, ya, artinya sejarah, ya. Tapi kalau manakiban itu menjalankan atau mengamalkan bacaan-bacaan manakib dengan bahasa Jawa, dan nanti saya akan translate dengan bahasa Indonesia sebagaimana biasa. Hukumnya manakiban atau menjalankan atau mengamalkan manakib. Wonten hukumipun manakiban atau qiraah manakib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wastima'iha. Adapun hukumnya mengamalkan atau membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dan yang mendengarkannya, ya, wastima'iha itu artinya dan yang mendengarkannya. Punika yen niat demen dateng akhlakipun ulama atau soloha atau mujtahidin ingkang terpuji lan derajat kesampurnanipun ingkang luhur lan sifat-sifatipun ingkang sae saha ngajeng-ajeng syafaatipun lan tambahipun barokah iku mustahabun. Jadi kalau menjalankan manakib itu dengan tujuan atau niat senang, ya, atau mahabbah kepada akhlaknya para ulama, akhlaknya para soloha, atau akhlaknya para mujtahidin, ya, atau akhlaknya para habaib, ya, akhlak-akhlak yang terpuji, dan niat karena senang dengan derajat kesempurnaannya atau derajat utamanya dan sifat-sifatnya yang baik daripada ulama ataupun tabi'in, ya, serta berharap pertolongannya dan berharap tambahnya keberkahan, itu mustahabun. Itu mustahabun, itu wenang, ya, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja.
bahkan itu disunahkan, ya. Mustahabun itu bermakna sunnah ataupun disunahkan, ya. Dianjurkan. Jadi kalau bapak istilahnya seneng para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, ya, itu karena berharap berkahnya, ya, dan untuk berusaha meniru akhlaknya ulama tersebut atau masyayikh tersebut atau habaib tersebut, itu hukumnya sunnah, ya, disunahkan. Karena apa? Keranten Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an inggih kelebet fi zumratil ulama wassulaha, ya. Manakiban itu dengan niat karena kita senang kepada akhlaknya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kemudian senang dengan derajat kesempurnaannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir, derajat keutamaannya, kemuliaannya, dan sifat-sifat kebaikannya Syekh Abdul Qadir, ya, dengan berharap pertolongannya ataupun syafaatnya dan berharap dengan keberkahannya, ya, itu disunahkan karena Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an itu termasuk bagian daripada ulama, ya. Bahkan beliau ada masih zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh-boleh saja. Jadi yang selama ini kita lakukan, yang selama ini kita amalkan untuk mengamalkan manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, setiap bulannya 2 kali, baik itu di malam Jumat Manis maupun di malam 11 bulan Hijriah, ya. Itu ada landasannya, ada kaidahnya, ada pedomannya, ada yang kita ikutin, ada tuntunannya, ya. Yaitu disunahkan, ya. Dengan satu catatan, kita bukan mendewa-dewakan beliau dan menganggap beliau sebagai Tuhan, ya. Akan tetapi dengan niat kita untuk mahabbah, ya, kepada zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kepada manaqib para ulama, ya, para syuhada, para solehin, para mujtahidin, para suluha, ya, itu boleh-boleh saja. Ada satu hadis yang mengatakan demikian bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Jadi kalau kita cinta dengan ulama, mahabbah dengan ulama, maka sama halnya kita cinta ataupun mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapun demen kita datang ahli sofa wal wafa, itu hukumipun wajib. Adapun kita mahabbah, kita demen atau kita seneng kepada orang yang ahli tasawuf, ya, itu hukumnya malah wajib, ya. Kados wajibnya demen kita datang para anbiya, atau kados wajibnya demen kita datang para sahabat, atau kados wajibnya demen kita datang tabi'in, ya. Kita mahabbah dan senang dengan sahabat, senang dengan tabi'in, ya, senang dengan anbiya, itu hukumnya wajib. Ing mongko Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an itu niku inggih kelebet fi jumlati ahli sofa wal wafa. Adapun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an itu juga bagian daripada salah satu orang yang termasuk golongan daripada ahli tasawuf, ya. Hal itu mundur keterangan saking kitab Tafsiratul Fasilin an Usulil Wasilin Sohifah Swidak 6, ya. Dasar yang harus kita ambil itu sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Tafsiratul Fasilin, ya kan? Nasnya itu demikian. Nas yang berkaitan dengan sunnahnya kita
melaksanakan dan menjalankan manakib dengan tujuan demen ataupun senang dengan para ulama, para sulaha, para mujtahidin, itu sebagaimana nas di dalam kitab Tasqiyatul Fasilin demikian. Kahubbil ulama wasulaha wal mujtahidin li akhlaqihim ahmidatin wa kamalatihim saniyah wa awsafihimul jamilah roja min syafaatihim wa maddihim kama qala alaihi salam almar'u ma'a man ahabba. Jadi dalil yang mengatakan memperbolehkan kita untuk demen dengan ulama, senang dengan mujtahid, senang dengan sulaha, kemudian senang dengan habaib, senang dengan tabi'in dan seterusnya, ya. Itu sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, ya. Dan juga sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW dinyatakan atau disampaikan atau dikatakan bahwa almar'u ma'aman ahabba, ya. Almar'u ma'aman ahabba, ya. Seseorang itu besok akan dikumpulkan kepada orang yang dicintai. Kalau kita mencintai artis, ya, cinta kita luar biasa, maka besok di akhirat juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan artis. Kalau kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan masyayikh, kita cinta dengan fuqaha, mujtahidin, ya, para orang-orang soleh, maka insya Allah kita di akhirat besok akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Itu dalil yang mengatakan bahwa kita melaksanakan dan menjalankan manakiban dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan kita cinta atau senang dengan para ulama ataupun zuriyah Rasul ataupun syuhada, sholihin dan seterusnya. Itu mustahabun. Kemudian dalil yang mengatakan kewajiban untuk kita mencintai para tabi'in, para sahabat, ya, para anbiya, kahubbil anbiya alaihi wassalatu wassalam wassahabati wattabi'ina wa ahli sofa wal wafa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Itu di antara hadis yang yang mengatakan bahwa kita cinta kepada para anbiya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan juga cinta kepada ahli sofa, ahli wafa, ya, di hadapan Allah. Itu hukumnya wajib. Itu hadis yang pendek saja. Kemudian wafi hadisin tawilin, dan dijelaskan, dinyatakan di dalam hadis yang panjang penjabarannya, an Sayyidina Umar radhiyallahu an qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammadin alladhi umirna bi muhibbihim wa ikramihim wal buru rubihim. Faqala al-sufa wal wafa man amana bi wa akhlasa. Faqala alaihi salam la yu'minul abdu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Itu dalil-dalil yang mengatakan atau yang menyampaikan bahwa wajib hukumnya kita untuk cinta ataupun mahabbah kepada kanjeng Nabi atau para anbiya, mahabbah kepada para sahabat, mahabbah kepada tabi'in, mahabbah kepada ahli sofa wal wafa dan lain sebagainya. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sengaja kita kemukakan, ya. Ini juga kelanjutannya banyak juga dalil-dalil, ya, tentang adanya mahabbah itu sengaja ini kita kemukakan karena setidak-tidaknya kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat akhir-akhir seperti ini, karena banyak kita lihat, ya, dan kita dengar bersama, ya, paham-paham yang semakin banyak di akhir-akhir zaman ini,
yang isinya mereka hanya mampu menyalah-nyalahkan daripada kelompok yang lain, daripada organisasi ke organisasi yang lain. Mereka tidak mau untuk selalu belajar meningkatkan kajian-kajiannya, dan bahkan mereka hanya mau mengkaji hanya satu sisi saja atau satu pihak saja, ya, tapi tidak mau mengkaji di pihak lain, sehingga yang ada di dalam diri seseorang itu jadi arogan, ya, merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada orang lain, merasa dirinya bahwa lebih hebat daripada orang lain, merasa dirinya bahwa lebih benar daripada orang lain. Padahal sesungguhnya kalau mereka mau mengaji dan mengaji terus, menambah daripada wawasan ataupun ilmunya terus, maka nanti suatu saat akan ketemu dengan kajian-kajian yang seperti ini, akan ketemu hadis-hadis yang menyatakan bagaimana hukumnya kita manakiban, bagaimana hukumnya kita tahlilan, bagaimana hukumnya kita berjanjenan ataupun marhabanan dan seterusnya, dan juga bagaimana hukumnya ziarah kubur dan seterusnya. Itu kalau mau mengaji terus. Karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi tantangan-tantangan di mata masyarakat, maka kita harus tahu hujjah, kita harus tahu definisi, kita harus tahu kaidah yang sesungguhnya, apa yang selama ini kita lakukan dan apa yang selama ini kita laksanakan, agar supaya di dalam diri kita ini tidak terumbang-ambing, ya, bagaikan buih di lautan, ya, yang tidak punya bobot, yang tidak punya kekuatan, sehingga digempur dari barat maka akan lari ke timur, ya, disorong dari timur akan lari ke barat dan seterusnya. Tapi kalau kita punya landasan, kita punya tendensi, kita punya dalil, maka apa yang kita lakukan akan bersekukuh di dalam diri kita, ya kan, dan berusaha kita untuk menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mampu tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya adalah kenging. Kenging itu artinya boleh.